Oke, baik, terima kasih pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk kita semua. Yang saya hormati pimpinan Komisi 4 beserta seluruh anggota DPR Komisi 4, dan yang saya hormati juga hari ini hadir Pak Sekjen beserta seluruh dirjen dan kepala badan karantina yang sudah hadir. Dalam RDP kali ini saya mewakili dari fraksi Partai Nasdem untuk membacakan beberapa poin yang sudah kami simpulkan. Ini mungkin terlalu banyak, ada 4 sampai 5 halaman. Saya akan serahkan mungkin nanti secara langsung, tapi beberapa poin yang saya lihat agak penting yang ingin saya bacakan. Yang pertama, Partai Nasdem menyikapi terkait Undang-Undang Cipta Kerja, klaster dari Kementerian Kelautan dan Perikanan yang diharapkan seharusnya mampu menjadi tumpuan harapan bagi penyelesaian segala persoalan dan pengembangan industri maritim kita. Namun diskursus yang berkembang di masyarakat menyebutkan bahwa ada permasalahan serius dalam Undang-Undang Cipta Kerja Klaster KP, misalnya terkait akses penangkapan ikan oleh kapal asing di zona ekonomi eksklusif Indonesia. Penghapusan kewajiban penggunaan awak kapal WNI sebanyak 70% di kapal ikan berbendera asing yang beroperasi di Indonesia. Pelaksanaan pemanfaatan pulau kecil oleh pihak asing tanpa mengutamakan kepentingan nasional, pemanfaatan pulau-pulau kecil oleh pemodal asing termasuk di pulau-pulau terluar tanpa izin, hanya dikenakan sanksi administratif. Hilangnya Komisi Nasional Pengkajian Sumber Daya Ikan, pemerintah pusat bisa menertibkan perizinan berusaha meskipun rencana tata ruang dan rencana zonasi belum ada untuk kegiatan yang ditetapkan sebagai kebijakan nasional strategis dan sebagainya. Maka melalui RDP ini kami meminta klarifikasi dan penjelasan dari KKP sehingga bisa menjadi konsen kita bersama untuk menyusun peraturan turunan yang tidak semakin merugikan kepentingan bangsa kita. Yang kedua, fraksi Nasdem mendorong adanya pembahasan yang lebih serius terkait masih panjangnya rantai perizinan juga sertifikasi dalam usaha perikanan, khususnya yang berkaitan dengan syarat ekspor. Kami mendorong digitalisasi, penyederhanaan, dan integrasi dalam mengimplementasikan skema sistem kelola kelembagaan, pembinaan, pengendalian mutu, dan ketelusuran berdasarkan proses bisnis pelaksanaan sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan baik izin maupun sertifikasi dalam satu kesatuan dari praproduksi, produksi, pengolahan, hingga pemasaran. Dalam rangka menjamin ketertelusuran tersebut, KKP mengembangkan sistem ketertelusuran dan logistik ikan nasional dengan mengintegrasikan sistem di lingkungan kementerian yang diatur dengan peraturan menteri. Kami meminta penjelasan terkait dengan sistem ketertelusuran dan logistik ikan nasional yang dimaksud, serta sejauh mana progres perkembangan peraturan menteri yang diamanatkan dalam PP tersebut. Nah, ini beberapa poin Bapak Ibu Dirjen yang kami bacakan. Tapi pada kesempatan yang baik ini saya juga meminta waktu kepada pimpinan untuk berbicara terkait tata kelola pembinaan dan pengembangan mutu hasil perikanan kita. Jadi saya bicara sedikit ini terkait di dapil saya, Bapak Sekjen dan Pak Dirjen, Kalimantan. Memang kita tahu bahwa Kalimantan, khususnya Kalimantan Barat ini bukan merupakan dapil yang lautnya sangat luas. Apalagi dapil saya khususnya di 5 kabupaten bisa dikatakan tidak ada laut, minim sekali. Tetapi boleh saya katakan bahwa potensi perikanan budidaya air tawar ini sungguh luar biasa, Pak. Nah, ini sayang sekali ketika KKP ini cenderung hanya memperhatikan dari sisi kelautannya saja, tapi budidaya air tawar ini seolah dinomor sekiankan. Bapak Ibu mungkin melihat berita dan lain-lain di media bahwa potensi perikanan di dapil saya khususnya Kabupaten Kapuas Hulu tidak kalah, Pak. Ikan arwana yang kualitasnya sangat baik, arwana red, itu semua rata-rata ekspor keluar, Pak. Jepang, Amerika Serikat juga, Korea, Tiongkok itu merupakan negara-negara tujuan utama dari arwana tadi. Kemudian yang kedua, Kapuas Hulu juga punya potensi ikan belida. Ikan belida ini saat ini sudah termasuk dalam yang dilindungi ya Pak Sekjen kalau tidak salah saya dalam permen yang terbaru. Nah, ini mungkin saya mewakili masyarakat di dapil, ini seperti apa sih urgensinya?
apakah ada payung hukum atau regulasi yang masih mengizinkan untuk bisa diambil untuk manfaat ekonomis, Pak? Karena di sana boleh dikatakan ini juga salah satu sumber usaha penghasilan UMKM di bidang perikanan, satu-satunya ikan belida. Kalau ikan lain belum terlihat potensi pengembangan di sana. Kerupuk basah, kemudian kerupuk kering dan lain-lain semuanya masih dari ikan belida. Ini saya pikir tidak bisa juga kita abaikan begitu saja. Dan berikutnya saya juga mau bertanya dengan Pak Dirjen terkait, atau Pak Sekjen, nanti bisa disampaikan dengan Pak Menteri. Kalimantan Barat khususnya, kenapa sampai saat ini belum ada Pak Balai Perikanan Budidaya Air Tawar Mandiri? Karena sejauh ini masih menginduk ke Kalimantan Selatan. Kalau bicara akses Kalimantan Selatan ke Kalimantan Barat untuk tujuan pekerjaan, entah itu untuk survei dan lain-lain untuk kepentingan program dari pusat ini, mereka harus menempuh perjalanan darat 37 jam Bapak Ibu dari Kalimantan Selatan ke Kalbar. Kalau menggunakan pesawat mereka harus lewat Jakarta dulu, terus ke Pontianak, terus ke Sintang untuk sampai ke Dapil 2. Jadi rentetan yang luar biasa. Jangankan ikan Bapak Ibu yang dibawa berupa benih misalnya, manusia aja kelengar sampai ke Kalimantan Barat, gimana mau survei? Melihat lokasi jauh saja untuk satu program mereka udah mundur duluan dengan alasan bla bla bla, balik langsung ke Kalimantan Selatan lagi. Apalagi bicara bibit ikan yang dibawa, bisa jadi separuh sampai ke Kalimantan Barat tuh sudah mati Bapak Ibu. Nah ini jadi pertanyaan saya, dan kalau bisa saya juga mendorong supaya Kalimantan Barat ini bisa mandiri lah Balai Perikanan Budidaya Air Tawar, karena potensinya sungguh luar biasa. Dan yang kedua mungkin lebih kepada Dirjen Penguatan Daya Saing. Dulu saat masih eranya Pak Menteri yang sebelumnya, pernah kami melakukan kegiatan Gemar Ikan bersama Pak Dirjen, dan di sana Pak Dirjen sudah menyaksikan langsung bagaimana balai benih di salah satu dapil saya, Kabupaten Melawi, itu tidak berjalan dengan baik, tidak berjalan maksimal, padahal balai benih itu sudah ada. Dan ini yang jadi catatan kita juga terkait program Gemar Makan Ikan, di mana di program tersebut harus memberikan dalam goodie bag itu ada cemilan yang terbuat dari olahan ikan. Nah, saya sudah beberapa kali Pak melakukan Gemar Ikan, ini sangat-sangat kewalahan. Saya tidak tahu teman-teman di provinsi lain atau di dapil lain seperti apa, yang di luar Jawa khususnya, ketika program ini mewajibkan harus snacknya berupa ikan misalnya dalam hadiahnya Bu, dalam goodie bag. Di sana ketika kami ke supermarket atau berbicara ke pengusaha-pengusaha untuk bisa bekerja sama sebagai IO yang menjalankan program ini, mereka kewalahan semua karena standar yang ditetapkan dari kementerian ini juga lumayan rumit. Sebenarnya juga baik nilainya mendorong nge-push pengusaha-pengusaha lokal untuk bisa maksimal mengusahakan produk olahan ikan. Tapi yang mirisnya bagi saya Bu, begini ceritanya, datang ke supermarket kami mencari produk olahan ikan, tapi yang ada produk olahan yang dijual di Kalimantan Barat ini rata-rata produk Malaysia yang punya, bukan produk Indonesia. Nah ini kan miris juga sebenarnya, ini di mana yang salah, di mana yang keliru gitu, regulasi kita atau apa? Potensi sebenarnya sangat banyak. Apakah kurang komunikasi yang linier, yang intens dari pemerintah pusat ke pemerintah provinsi, ke pemerintah kabupaten setempat dan lain-lain. Nah ini jadi catatan. Kemudian yang terakhir terkait IUU fishing, saya menggarisbawahi dan melihat berita ke belakang sampai bulan Maret hampir kurang lebih 70 kapal sudah ditangkap ya. Nah ini pertanyaan saya untuk kita semua sebenarnya Pak, adakah efek jerah? Sudah betulkah regulasi ini? Sudah tepatkah, sudah relevankah untuk diterapkan di Indonesia? Dan satu lagi pertanyaan saya, karena saya melihat ada berita yang mengatakan bahwa dibom ya, dibakar kapalnya. Ini menurut saya sebenarnya agak miris. Bicara dibakar di laut, prosesnya juga mencemari lagi biota laut kita. Kan menambah lagi persoalan kita, menambah lagi anggaran yang harus kita siapkan. Nah ini juga jadi pertanyaan untuk kita semua Bapak Ibu. Mungkin itu tanggapan dari saya dan fraksi Nasdem. Terima kasih Pak Ketua waktunya, selamat siang.